Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk sekian lamanya kita beribadah lewat online. Namun hal itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kan tetapi kita semakin fokus kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Walaupun kita terpisah oleh jarak, akan tetapi kita tetap satu ketika kita sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali untuk merayakan kemenangan kita selama 1 minggu ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Untuk selamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kekuatan
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidup kami persembahkan, segenap hidupku Kau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau gunung batu kami, tempat persembunyian kami, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu besar bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami para penyembah-Mu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melawat kami di tempat ini. Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami. Engkau ada hadir bagi setiap keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap pikiran kami, akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Dia, memuliakan namanya, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Yang ku harapkan, bukti dan
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau bersehati, berdoa, membawa bangsa kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah restorasi terjadi atas bangsa kami. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Lihat umat-Mu yang berdoa atas bangsa yang kami cintai. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu datang merendahkan hati kami di hadapan. Yes Lord. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni. Hanya oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu,
Mari serukan, Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi katakan, Tuhan pulihkan. Mari kita serukan kepadanya. Agar pemulihan terjadi. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita sembah Dia. Tuhan pulihkan. Kami bawa bangsa kami, kami bawa Indonesia kepadamu Tuhan. Agar pemulihan terjadi, agar pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya sudah tiba untuk kami bergerak, kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Melainkan Engkau Allah yang terus dan terus bekerja. Amin. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami pegang janji firman Tuhan di dalam hidup kami. Yes. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami yang namanya pemulihan demi pemulihan. Amin. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh nak mengenal rencana, rancangan dan kehendak Tuhan atas hidupnya, Tuhan akan jadikan pemenang-pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Amin. Itu janji-Mu untuk setiap kami Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang beribadah di dalam ibadah online ini Tuhan, kami percaya saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Yes. Dan kami percaya saat kami meninggikan Engkau dan Engkau bertahta di atas pujian kami, sesuatu
yang ajaib, sesuatu yang besar terjadi atas hidup kami. Amin. Terjadi atas anak-anak-Mu yang terus dan terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan semakin teguhkan, Tuhan akan semakin nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dan kami boleh bersorak-sorai. Engkau akan menggantikan kami, kain kabung kami. Kami akan menari-nari di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan janjinya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh melihat ke depan dan kami boleh meninggalkan segala sesuatu di belakang kami. Kami menunjukkan mata kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami memandang terus hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya saat kami memandang wajah-Mu, Engkau menyinari kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Allah yang baik, bahkan amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kau begitu baik, Kau amat baik dan sangat baik. Bentar kami akan dengar firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami yang mendengarkan, yang menyimak dan menyimpan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Allah, Allah yang luar biasa. Dan Allah yang terus menyatakan kebaikannya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah berganti bulan lagi di dalam ibadah online kita. Mungkin ada yang sudah ingin gitu ya, ketemu, ingin beribadah bersama-sama. Ingin merasakan lagi kebersamaan. Yang dulu bisa berjumpa, bertemu muka dengan saudara-saudara yang lain. Tapi mungkin waktunya belum tiba. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, waktunya itu akan tiba. Dan pada saat kita bertemu, pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Karena Tuhan tahu siapa yang memberi, Dia akan menerima dengan limpah dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, selama 2 bulan ini tema gereja kita adalah caring. Dan bukan kebetulan bahwa di saat-saat ada wabah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kita sedang bergerak di dalam caring itu.
kita diingatkan terus bahwa kita harus menunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Saya sangat bersuka cita sekali karena begitu banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang terlibat luar biasa untuk melakukan, mempraktekkan yang namanya caring ini. Saya sangat diberkati juga dengan sebuah kegerakan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat kita. Setiap orang ingin untuk membantu saudara-saudaranya yang lain. Banyak di antara kita yang mungkin dirumahkan, banyak di antara kita yang mungkin tidak dapat bekerja kembali. Ada saudara-saudara kita yang menyiapkan waktu, tenaga, bahkan juga materi, bantuan, makanan, obat-obatan, semuanya bergerak. Saling membantu satu sama lain. Bukankah ini sesuatu yang indah? Sesuatu yang baik, bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya diterima, didengar, dan selesai sampai di situ saja. Tapi pengenalan kita akan Tuhan itu kita praktekkan sungguh-sungguh. Bukan hanya di angan-angan, bukan hanya wacana, tetapi sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah jemaat kita. Semua saling membantu. Nah Bapak Ibu, di awal bulan Juni ini memang kita berubah. Para pemimpin jauh-jauh hari sejak akhir tahun yang lalu sudah menyusun tema-tema untuk gereja kita sepanjang tahun 2020 ini. Dan saya percaya itu pimpinan Tuhan untuk setiap kita. Enggak kebetulan lagi setelah caring kita menetapkan sebuah tema baru. Restoring. Saya percaya bahwa saat kita mempraktekkan firman, saat kita menunjukkan kasih kita, saat kita menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita, Tuhan juga bergerak. Untuk apa? Untuk memberikan pemulihan kepada setiap kita. Saya akan bacakan di Yesaya 58. Ini ayat tema kita untuk bulan ini. Di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12 dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, izinkan saya
untuk mengatakannya kepada kita semua. Bahwa inilah maksud Tuhan. Tujuan Tuhan. Destiny setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita, keluarga kita, istri kita, suami, anak-anak, mungkin cucu, dan sebagainya. Tuhan katakan akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Banyak mata air yang kita tahu. Ada yang mengalir begitu deras. Berlimpah-limpah airnya. Tetapi pada saat musim kemarau, saat musim kering, mata air ini pun kering. Tapi firman Tuhan katakan, engkau akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tahun-tahun boleh kering, tahun-tahun boleh berjalan dengan sulit. Tantangan, masalah, persoalan selalu kita hadapi. Tapi Tuhan katakan hidupmu akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Taman yang diairi yang dengan baik tidak mungkin akan menjadi kering. Taman yang diairi dengan baik pasti kalau ditamani rumput, pasti rumputnya hijau. Ditanamin pohon bunga, pasti bunganya bermekaran. Dan itulah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami namanya tanda kutip kekeringan. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang penuh dengan ketidakpastian sedang kita hadapi bersama-sama. Orang-orang yang dulunya mempunyai pekerjaan, mungkin sekarang mengalami kekeringan. Mereka tidak punya pekerjaan lagi. Mereka dirumahkan atau malah di PHK. Mungkin banyak yang lain, mungkin berusaha. Dulu usahanya demikian maju. Tetapi hari-hari ini mereka melihat dan mereka merasakan bahwa usaha mereka sedang mengalami penurunan, sedang mengalami kemunduran. Bahkan ada yang usahanya tidak dapat berjalan lagi. Tapi dengar dan lihat firman Tuhan. Meskipun kita ada di tanah yang kering. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Sehingga kadang-kadang segala daya kita, segala usaha kita, kekuatan kita jadi lemah, kita jadi lesu, kita jadi putus asa. Karena keadaan di sekeliling kita. Tapi firman Tuhan katakan Yesaya 58 ayat 11, aku akan menuntun engkau senantiasa. Senantiasa artinya di saat air penuh maupun air tidak ada. Di saat masa-masa hujan maupun saat-saat kekeringan. Tuhan katakan aku akan tetap menuntun engkau. Terus. Tak akan pernah berhenti.
Mungkin hari-hari ini kita nggak lihat, kita nggak merasakan. Keadaan kita kok seperti yang tidak kita harapkan. Tapi Tuhan katakan, aku akan tetap menuntun engkau senantiasa. Bukan hanya itu, Tuhan janjikan Tuhan akan memuaskan hati kita. Dan akan membaharui kekuatan kita. Di ayat 12 dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saya percaya ada orang-orang meskipun di masa-masa kering, dia tetap berbuah. Kenapa Tuhan buat itu? Karena Tuhan inginkan apa? Untuk orang-orang yang seperti ini membangun reruntuhan. Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Kita akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya jalan itu dapat dihuni. Hari-hari ini siapa yang mau bergerak di dalam rencana dan kehendak Tuhan? Tuhan katakan, aku akan bangun engkau. Akan buat engkau menjadi pembangun-pembangun. Memperbaiki, membetulkan, membawa pemulihan, restore di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tapi bagaimana? Apakah itu berjalan otomatis gitu? Kita nggak lakukan apa-apa terus kita terima aja gitu dari Tuhan. Saya mau tunjukkan kaitannya itu dengan caring kita selama 2 bulan ini. Pengenalan kita nggak bisa hanya tampak di dalam kita pandai merangkai doa. Kita pandai untuk membawa firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Bukan hanya itu. Mungkin kita melakukan kegiatan ibadah-ibadah kita. Tapi mari kita lihat, kenapa Tuhan bisa janjikan seperti itu. Kita lihat di ayat sebelumnya. Di ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa coba buka Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saya mau garis bawahi Bapak Ibu. Kalimat pada waktu itulah. Pada waktu kita melakukan caring, pada saat kita memperhatikan sesama kita, kita tidak menyembunyikan diri dari sesama kita, melainkan kita memperhatikan mereka, kita membelas kasih kepada mereka, kita memberi apa yang dapat kita beri kepada mereka. Firman Tuhan katakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Jadi pada waktu kita melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan dengan saling membantu, menunjukkan kasih kita dengan saling membantu, pada waktu itulah Tuhan katakan terangmu akan merekah seperti fajar. Dan bukan itu saja, luka-luka kita, firman Tuhan katakan akan pulih dengan segera. Mungkin hari-hari ini banyak yang terluka. Dilukai dengan keadaan, terluka karena ucapan orang, terluka karena dirumahkan, terluka karena di PHK dari pekerjaan, terluka karena banyak usaha yang dilakukan, rugi bahkan tutup. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kita mau memecah-mecah roti kita untuk orang yang lapar, membawa ke rumah kita orang yang miskin, dan kalau kita melihat orang yang telanjang, kita memberi dia pakaian. Kita tidak menyembunyikan diri kita terhadap saudara-saudara kita. Saya percaya saat kita melakukan itu, janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara caring dengan restoring. Kalau engkau caring, maka akan tiba waktunya engkau akan mengalami namanya restore. Kalau engkau memperhatikan saudaramu, engkau pasti akan mengalami yang namanya pemulihan. Pemulihan tidak akan terjadi dengan begitu saja, tetapi pemulihan terjadi karena kita mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Berapa banyak di antara kita berdoa, mungkin berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tolong saya. Tapi Tuhan gak jawab. Saya mau encourage Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Tuhan. Praktekkan, nyatakan kasih kita. Saling membantu satu dengan yang lain. Saya percaya saat kita berteriak minta Tuhan tolong saya. Tuhan ubah keadaan saya. Tuhan ubah keadaan kota saya. Tuhan ubah keadaan bangsa saya. Tuhan akan berkata, ini aku. Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu butuh? Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Enggak ada keadaan yang akan bertahan untuk selama-lamanya.
Gak ada keadaan yang akan bertahan terus dan tidak pernah berubah. Demikian juga dengan ketidakpastian karena COVID-19. Akan tiba waktunya. Pandemi ini akan berlalu. Wabah ini akan berlalu. Kegiatan-kegiatan akan dilakukan kembali. Saya yakin itu. Tidak ada badai yang tidak bisa berlalu. Tidak ada keadaan yang namanya hujan, guntur, petir, nyambar-nyambar terus menerus. Akan tiba waktunya. Kita akan melihat pelangi di seberang sana. Karena matahari bersinar kembali. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Mari, mulai bulan ini, kita berdoa. Kita menaikkan pujian penyembahan kita, terus menerus. Semakin hari semakin akrab, semakin hari semakin lekat, semakin hari semakin dalam, lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk mengenal Dia. Dan juga kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain. Memperhatikan saudara kita. Siapa yang membutuhkan, siapa yang perlu ditolong. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa perbuat. Mari lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bilang pada waktu itulah terangmu akan bersinar. Gereja kita, visi gereja kita adalah melalui kita, melalui komunitas kita memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Bidang apa yang saudara pegang, yang saudara miliki saat ini? Hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah itu. Saya percaya janji firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Kita akan jadi seperti taman yang diairi dengan baik. Kita seperti mata air yang tidak pernah kecewa. Mengalir terus. Nah, seperti pemazmur katakan, pohon yang ada di tepi aliran air. Apa Bapak Ibu Saudara? Ia akan berbuah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Itulah tujuan Tuhan. Menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat ini. Tujuan Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan punya maksud untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok yang roboh dan meratakan jalan supaya tempat-tempat itu bisa dihuni oleh banyak orang. Mau Bapak Ibu? Mari kita mulai bulan yang baru. Saya percaya apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini, Tuhan tidak tertidur. Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan yang baik dari kita. Dan saya percaya terang kita akan bersinar. Hari-hari kegelapan itu akan sirna. Saat kita mulai memperhatikan firman, kegelapan itu akan tersingkir. Firman Tuhan bilang kegelapan itu akan menjadi rembang tengah hari.
panas terik, terang. Gak ada lagi kegelapan. Mari Bapak Ibu, saya akan terus mengencourage, menantang setiap kita. Bahwa kita pergi ke gereja, kita ikut Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan. Bukan hanya untuk duduk nyaman di gereja atau duduk nyaman di rumah. Tapi Tuhan katakan, pergi, 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 jadikan semua bangsa muridku. Kiranya firman Tuhan dapat membuka wawasan kita bahwa Tuhan bekerja melalui proses-proses di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah bekerja dengan asal-asalan, tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan merencanakan yang baik buat kita. Apakah kita mau mengikuti Dia dan mengikuti perintah-perintahnya, menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh, nyata, praktek, bukan hanya berdiam diri saja. Saya panggil rekan-rekan yang melayani di pujian penyembahan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah. Mari kita bersama-sama gandeng tangan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Katakan, Tuhan, pemulihan pasti terjadi atas hidupku, atas keluargaku, atas pekerjaanku, atas usahaku, atas kotaku, dan atas bangsa ini. Tuhan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan biarkan Dia berhenti di tempat saudara, di tempat Bapak Ibu. Berhenti sampai di situ saja. Tapi terus. Buat diri kita menjadi bagian dari rencana dan rancangan Tuhan. Untuk jadi berkat. Dan menjadi orang-orang yang membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan bersama, oleh anugerah-Mu pulihkanlah
kita katakan, Tuhan pulihkan. Pulihkan kami, kembalikan kepadamu. Percaya Tuhan, Amin. saat kami merendahkan diri, sujud dan berdoa di hadapan Engkau, saat kami mengakui setiap perbuatan-perbuatan kami yang jahat, kami mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami percaya anugerah-Mu yang besar itu mengampuni. Anugerah-Mu akan memulihkan setiap kami. Amin. Inilah seruan kami. Tuhan pulihkan, pulihkan, pulihkan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan kami. Pulihkan setiap usaha yang kami lakukan. Pulihkan gereja-Mu. Pulihkan kota kami. Dan pulihkan bangsa kami. Kami akan terus bergerak untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menunjukkan kasih kami dengan membantu saudara-saudara kami yang lain. Kami akan terus lakukan Tuhan. Kami akan terus lakukan sampai pemulihan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, bahkan amat sangat baik. Sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Ajar kami untuk terus kami mengingat akan anugerah-Mu yang terbesar atas hidup kami. Kami boleh memandang kepada salib-Mu. Karena kami percaya saat kami memandang salib-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu, kami akan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku
telah tebus dosaku. Keburusanku melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan roti dan anggur, mari kita angkat roti yang ada pada kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengingat akan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya tubuh-Mu yang terpecah, bilur-bilur-Mu Tuhan, itu boleh menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Dan kami percaya roti yang ada pada kami adalah tubuh Kristus yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang ada pada kita. Setelah itu Ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal. Darah yang ditumpahkan bagimu. Kami percaya Tuhan, darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami percaya kuasa darah-Mu membawa juga pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah. Terima kasih. Anugerah-Mu
Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu, untuk kuasa bilur-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu, bahwa setiap kami yang mengakui tubuh dan darah Yesus, mujizat sedang terjadi. Amin. Atas hidupmu, atas keluargamu, Yes. atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas apapun yang kau lakukan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya ada kuasa di dalam darah-Mu. Amin. Darah yang tercurah adalah darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami berdoa atas firman Tuhan yang sudah disampaikan juga. Ya Yesus. Biar Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan setiap kami. Untuk kami terus lebih dalam lagi mengenal akan Engkau dan isi hati-Mu untuk setiap kami. Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kami, untuk kami terus dapat melakukan firman-Mu, dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, bukan dengan kuat dan gagah kami, melainkan karena Engkau yang memampukan dan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, karena amat sangat baik. Kami terima berkat dari firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi kita nyanyikan. Allah Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah kami terima.
di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan itu adalah bagian kami. Orang-orang yang percaya kepadamu, Amin. orang-orang yang mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan sumber kekuatannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ditunjukkan ada satu maksud dan tujuan. Bagaimana Tuhan membentuk kami sebagai sebuah jemaat. Untuk kami menjadi orang-orang yang akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Yesus. Kami menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok-tembok Amin. yang telah roboh. Amin Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang akan meratakan jalan Iya. supaya banyak tempat dapat dihuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah bagian kami dan kami akan menjalankannya dengan sukacita. Bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat. Kami dipanggil untuk memancarkan kasih Bapa. Kami dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di dalam sorga. Kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati berkata Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.